Ini sebenarnya untuk mengaktifasi raginya sih. Nah, idealnya ini didiamkan sampai dia berbusa. Cuma kalau nanti kita ini nggak sempat, nggak apa-apa, itu tetap akan jadi ya. Diaduk aja seperti ini ya. Oke, ini saya kembalikan dulu ke wadah sini. Karena wadah besar ini mau saya pakai buat ngadon. Justru bikin roti kukus ini jauh lebih mudah daripada kalau kita bikin roti dari terigu. Karena kalau yang nggak bisa ngulen sampai kalis elastis, biasanya rotinya keras ya buat melempar maling. Kalau ini lebih gampang. Oke, berikutnya di wadah ini yang sudah saya kosongkan ya, kita bisa menambahkan 1 butir telur. Ini sudah dicampur dengan 0,75 sendok teh air lemon. Iya, susah banget ya. 1 sendok teh juga boleh ya. 1 sendok teh air lemon. Kemudian di sini adalah 25 gram butter ya. Butter. Udah foto belum? Foto aja sekarang. Oke ya. Seperti ini. Udah di mix colok ya. Nah, kemudian ini kita mixer dulu ya ibu-ibu. Ini isinya telur, margarin dengan air lemon. Kalau nggak ada cuka juga boleh kita mixer. Mixernya bener-bener sebentar aja supaya dia nyampur aja, tapi nyampurnya juga nggak harus sampai halus banget karena nggak akan bisa nyampur halus ya. Nah, setelah si telur, kemudian air lemon dengan margarin atau mentega, ini saya pakainya mentega ya, pakai butter supaya aromanya lebih wangi ya. Kita mixer, kemudian kita masukkan bahan kering. Ini adalah 175 gram tepung loka-loka. Tepungnya harus tepung loka-loka ya, karena ini udah kita setting sedemikian rupa supaya bisa diolah mulai dari roti, mie, gorengan, cake, cookies, pancake, pizza ya semuanya. Kemudian ini ada 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini ada 1 sendok teh baking powder. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya aduk dulu pakai spatula. Soalnya kalau langsung di mixer nanti dia terbang-terbang gitu tepungnya. Putus-putus ya? Oke, dari mana tadi yang nggak jelasnya, Bu? Ya? Baking powder. Oh, iya. Bahan-bahannya tadi 100 Dari baking powder. baking powder ya, 175 gram tepung loka-loka, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder. Ini kita aduk dulu pakai spatula seperti ini ya. Karena kalau langsung pakai mixer tepungnya nanti terbang-terbang. Nah, setelah ini kemudian kita masukkan tadi yang cairan susu ragi dengan gula ya. Nah, ini kita masukkan aja seperti ini. Ini ibu-ibu berkreasi dengan anak-anaknya di rumah, mengisi untuk cemilan BDR ya, belajar dari rumah, belajar daring. Ini bisa banget pagi-paginya bikin roti dulu gitu ya, atau pas break anak-anak yuk kita bikin roti sama-sama, roti kukus, supaya refresh dan anak-anak dikenalkan juga, oh ternyata roti bisa ya, nggak dibikin dari tepung terigu, dia dikenalkan tentang bahan lokal yang ada di Indonesia. Jadi sambil berkreasi, sambil membuat cemilan, sambil anak juga dikenalkan tentang pangan lokal yang ada. Habis itu makannya ingat harus ada buahnya juga. Jadi anaknya pas cemil dikasih tahu kalau dia, oh ya nak, harus ada buahnya kalau kita cemilan, jangan rotinya doang gitu. Oke, selanjutnya ini kita mixer ya. Sebentar, ini mixernya kira-kira 5 menit sampai dia halus ya. Sampai dia halus dan mulus adonannya.
karena ini demo, saya cukupin aja Bu ya, takut waktunya nggak cukup. Nah, kalau ada yang nanya gimana bisa nggak pakai whisk, agak berat, adonannya ini berat, kental dan berat, jadi bagusnya memang pakai mixer gitu ya. Kalau mau pakai tangan bisa, tapi ya tadi agak perjuangan gitu, berat. Oke, ini katakanlah sudah 5 menit mixernya ya. Nanti nggak akan jauh seperti ini, cuman dia nanti adonannya lebih mulus dan lebih kental. Nah, selanjutnya saya menyiapkan wadah. Ini wadahnya bebas ya, tapi saya di sini pakai wadah cupcake, nanti jadi cup bread gitu ya, bread in cup gitu. Nah, kalau kita mau ada varian isi, kita isi dulu setengahnya. Jangan setengah, kita isi dulu seperempatnya. Ya, kelihatan ya, seperti ini. Kita isi seperempatnya. Oh, saya mau isi yang keju dulu nih. Yang sekarang saya isi varian keju ya. Oke, seperti ini. Diisi keju ya, kelihatan. Kemudian diisi lagi. Nah, kira-kira proses pengisian diisinya itu sampai sebentar. Nah, kurang lebih 2/3 cup seperti ini. Kelihatan ya? 2/3 cup. Kemudian nanti ini kita akan diamkan selama 30-40 menit sampai dia mengembang. Jadi kalau kita ngisinya terlalu penuh nanti dia akan ngembang karena ini ada raginya sama ada baking powdernya. Oke, ini yang keju ya, ini yang varian keju. Terus saya di sini saya punya filling coklat. Saya pakai filling coklat biasa yang untuk roti ya. Sama, isi dulu seperempat. Kemudian kita isi aja nih coklatnya. Oke, seperti ini ya. Tutup lagi dengan adonan. Jadi kalau kita mau bikin roti ini justru adonannya seperti ini ya, kental dan berat. Kalau nggak akan bisa kalis elastis, karena kalis elastis itu hanya bisa ada pada gluten yang adanya hanya pada tepung terigu secara alamiahnya. Oke, ini berikutnya saya mau isi dengan blueberry. Kalau bisa ngisinya ukurannya sama nanti supaya mengembangnya rotinya ukurannya sama. Oke ya, seperti ini. Terakhir saya punya stroberi ya. Kalau atasnya mau dikasih topping juga boleh loh. Ini bebas aja, berkreasi bebas. Karena kalau kita di Lokaloka itu tagline kita adalah ciptakan kreasimu sendiri gitu ya. Jadi bebas berkreasi dengan tepung Lokaloka. Buat para peserta di sini yang suka mengolah makanan, yang suka beruji coba berkreasi resep, kita juga ada gratis ebook resep olahan pangan lokal ya. Nanti bisa dibantu juga oleh tim kita untuk diberikan link downloadnya, gratis ya. Nah, sudah selesai, ini nanti kita selesaikan ya. Seperti ini, isinya kira-kira 2/3. Kemudian kita tutup dengan kain atau dengan plastik. Diamkan 30-40 menit hingga mengembang. Nah, 10 menit, 5-10 menit terakhir, itu kita siapkan kukusan ya. Itu kita panaskan kukusan sampai dia beruap banyak, jadi dengan api besar. Kemudian setelah dia cukup panas, kita ubah ke api sedang aja. Masukkan cup-cupnya ini, kemudian kita cukup kukus selama 10 menit aja. 10 menit dia sudah jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, udah jadi ya. Oke, kita coba lihat teksturnya ya. Nah, seperti ini. Ini isinya apa ya? Ini isinya keju. Nah, seperti ini. Jadi dia lembut banget, tuh ya, seperti ini. Nah, ini seperti dikukus. Kalau mau dipanggang itu juga boleh. Ya, seperti itu. Mudah banget membuatnya, anti gagal. Kalau ibu-ibu punya anak yang usianya SD, diajak membuat ini pasti senang banget dan pasti berhasil ya. Tidak seperti roti terigu yang perlu kita teknik khusus untuk mengulen ya.
Kalau enggak kita pakai mixer nih untuk mengulenya. Oke, seperti itu materi dari saya. Nanti ya, tadi yang beberapa saya bilang ada printable red journey untuk memudahkan peserta mengaplikasikan B2SA dalam keseharian. Kemudian kita juga ada e-book ya, e-book resep olahan pangan lokal. Kemudian ada juga satu lagi. Halo. Ya Bu, suara saya kedengeran? Mbak Marina suaranya agak hilang-hilang ya, karena hujan mungkin ya? Oh, agak hilang-hilang. Kasihan banget aku. Suaranya hilang. Oke, jadi nanti tim aku akan ngebagiin ini ya linknya untuk ibu-ibu yang kalau mau berkreasi atau mau menerapkan B2SA dalam menu keluarga. Oke, itu materi dari saya. Terima kasih kesempatannya. Nanti kita bisa lanjut diskusi kali ya Bu ya.